Nah, sekali lagi saya akan sedikit ulang tentang The Perfect Foundation. Kenapa saya bahas ini? Karena sekali lagi, Tuhan satu hari di awal tahun, sepertinya saya tidak dibukain tempat, istilahnya gini, tidak dilepas untuk bisa tidur dengan enak, jadi saya sulit tidur. Dan saya udah tahu kalau sulit tidur itu waktunya bukan saya marah-marah atau ngomel, saudara. Ya, itu waktunya saya harus bangun dan saya tanya, saya harus doa, mau apa kira-kira? Ya, tapi masih tetap dalam skala terus bersyukur. Kenapa? Karena di masa-masa seperti ini kan kita banyak online, jadi kita jarang pergi, jadi masih waktunya masih istilahnya lega. Ya, biasanya kalau saya khotbah minggu di gereja-gereja tertentu di mana khotbahnya jam 7 pagi, ya, nah itu kadang-kadang malam-malam kadang-kadang ya Tuhan tidak bawa saya tidur yang nyenyak. Lah itu persoalan, tapi itu suatu perjalanan, saudara. Ya, nah Tuhan tanya tentang fondasi apa yang akan kamu bangun di atasnya. Jadi fondasi dasar apa yang akan kamu perkuat hari-hari ini. Saya lagi bahas tentang Efesus 3. Memang saya lagi baca renungin tentang Efesus 3. Saya bilang kasihmu Tuhan. Dan Tuhan bilang, that's true. Bangunlah di sana. Ajar kepada sebanyak mungkin orang. Ya. Dan saya taat dan saya gali, ternyata saudara, saya pikir tadinya hari ini part kedua akan selesai, tapi ternyata enggak. Jadi saya memang kasih spare part ketiga. Minggu depan kita akan masuk lagi. Ya, Perfect Foundation. Tentunya putarannya adalah tentang kasih. Sekali lagi buat sesi 1 yang kepengen punya ayat-ayatnya, tolong bisa japri, ya, tolong bisa teks di sini juga boleh, ya. Mungkin Anda tanya, kenapa Pak ayatnya nggak dilepas ke semua orang aja? Jujur satu hal, saudara, saya pengen ada kerinduan dari sisi Anda. Amin. Ya, karena ayatnya itu tidak dikit, saudara. Jadi kalau Anda saya kasih kesempatan ini, saya kepengen saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan bisa membaca ayatnya. Kenapa ayatnya aja, Pak? Ya kan? Karena ayat itu dasar dari segala sesuatu. Dari situ Anda akan berdiri. Nah, setelah itu nanti baru cerita-cerita berikutnya. Amin. Ya. Saya closing di sesi 1 dengan 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 yang bunyinya kira-kira adalah Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Tadi pagi kami meeting dan pada saat soaking kebetulan lagunya dinyanyinya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama, Good Good Father. Tuhan ingatkan saya satu kalimat ini, saudara. Love is his name. Kasih itu namanya, saudara. Ya. And his name is love. Dan namanya adalah kasih. Amin. Jadi tolong Anda ingat-ingat, saudara, apapun yang sedang Anda alami, ingat baik-baik. Ya, kasih itu tidak pernah meninggalkan Anda. Yang setuju katakan amin. Ya, minggu depan rencana akan diselingi dengan kesaksian. Ya, kesaksian. Jadi bagaimana kasih Tuhan itu real, saudara. Ya, real, sangat nyata. Tapi seringkali kita nggak bisa ngerti. Makanya saking nggak bisa ngertinya sampai Efesus 3 bilang betapa panjang, dalam, tinggi, dan lebarnya kasih Tuhan. Dan sekalipun untuk melampaui segala akal, karena memang nggak masuk akal, saudara. Susah untuk diterima akal, gitu loh. Ya, di saat saya dulu bangkrut, saudara, ya saya suruh mikir Tuhan mengasihi saya, gimana caranya, saudara? Mau bangkrut kok Tuhan mengasihi dari mana? Tapi lama-lama saya makin sadar. Ya, apapun yang terjadi dengan kondisi saya, saudara, Tuhan tetap mengasihi saya dan menyertai saya. Amin. Apapun yang terjadi atas hidup Anda, Tuhan itu mengasihi Anda dan keluarga Anda. Saya jamin 1000% ini, saudara. Nggak mungkin Tuhan nggak menyertai Anda. Tidak mungkin, saudara. Amin. Saudara.
Sekali lagi saya berdoa supaya benar-benar di dalam kasih Anda dibangun. Ya. Dan dengan dasar kasih. Pak, bukankah Tuhan itu baik? Yes, baik. Tuhan suka ngasih berkat? Yes, Tuhan ngasih berkat. Tapi Anda nggak bisa bangun hidup dengan dasar Tuhan yang memberi berkat. Tuhan tuh more than that, jauh lebih dalam lagi. Amin. Ya. Jadi hidup Anda dan saya itu dipilih juga karena kasih-Nya. Ya, hari-hari ini saya lagi terus, hati saya lagi berputar-putar terus tentang kasih Tuhan, dan rasanya kalau Alkitab bilang kasih itu yang segala-galanya, memang iya. Mari kita lihat The Perfect Foundation Part 2. Ayatnya yang saya ambil adalah dari The Message, Yohanes 15 ayat 9b, belakangnya doang yang saya ambil. Make yourself at home in my love. Biarlah hidup saudara, hidup saudara dan saya, ya kan, itu berumah, home ya, bukan house. Jadi home itu bahasa Inggris artinya situasi dan rumahnya itu sendiri. Biar hidup kita itu semua ada di rumahnya yang namanya Sang Kasih itu. Makanya saudara jangan heran, jangan kaget kalau kita diumpetin Tuhan, siapa yang menjadi lawan kita? Yang setuju katakan amin. Halo? Ya. Nah, ini dari Yohanes 15 ayat 9b, saya ambil dari The Message. Ya, kenapa sih versinya macam-macam? Sekali lagi buat yang pertama kali ikut kami, Reva, saya suka dengan versi macam-macam karena kita pengen lihat view-nya dari beberapa view. Supaya tekanan-tekanannya kita bisa ngerti, saudara. Ya. Saudara harus tahu bahwa pada aslinya Alkitab itu adalah satu cerita yang tidak ada pasal, tidak ada ayatnya, saudara. Ya, jadi itu sebenarnya nyambung terus, tapi terus mulai dibagi-bagi supaya nggak bingung. Nah, di ayat 9b ini, The Message tulis, make yourself at home in my love. Biar hati saudara dan saya itu, hidup kita tuh ada di dalam kasihnya Dia. Ayat 9 dan 10 versinya terjemahan biasa, TB. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, tinggal. Ya, tinggallah. Ayat ini, saudara, sangat paralel, saudara. Saya lanjut dulu ayat 10 deh, supaya lebih pas. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku, Yesus menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Dan kalau kita lihat, saudara, Yesus waktu di bumi, dia tuh manusia 100%, sekaligus sama Tuhan 100%. Tapi dia sangat mengandalkan kasih Bapaknya. Sehingga apapun yang dia buat, itu basisnya adalah kasih. Saudara, waktu dia ngajar saudara, ya, yang hadir 5.000 laki-laki dan keluarganya. Dan hari makin sore, murid-muridnya ngomong sama Yesus, tolong stop dulu dong, kasarnya gitu loh. Ini udah makin malam, nanti gelap. Mereka harus makan. Ya, tolong berhenti dulu, biar mereka pulang cari makan masing-masing. Saudara, karena namanya, karena his name is love, karena namanya adalah kasih. Dia nggak bilang, oh iya ya kan, ya lo udah jam sekian lo, udah jam sekian, suruh cepat pulang deh, ya kan, ya suruh cepat-cepat pulang. Enggak, saudara, karena dia adalah sang kasih. Dia bilang kasih mereka makan. Lah muridnya sakit kepala, iya sama, kita juga sakit kepala kalau ketemu Yesus model kayak gini. Halo. Muridnya bilang, saudara, muridnya tuh bilang, ya kan, mereka harus pulang supaya dapat makan, cari makan masing-masing. Tapi Yesusnya bilang, enggak kasih mereka makan. Kenapa? Karena kasih. Keren ya, Tuhan saudara? Yes. Keren banget. Nah, tinggal di dalam kasihnya, saya diingetin sama Mazmur 91 ayat 1. Ya,
Yang kita sering baca adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, saudara, banyak yang hafal ayat ini, apalagi zaman-zaman seperti ini. Hafal itu bagus, tapi menjalani akan jauh lebih bagus. Yang setuju katakan amin. New King James bilang apa di Mazmur 91, Psalm 91:1 bilang gini, saudara. He who dwells on the secret place, of the Most High. Orang yang beralamat ya di dalam rumah rahasia, ruang rahasianya. Ya, ruang rahasianya dari the Most High yang maha tinggi. Kenapa ruang rahasia? Ini Matius 6 ayat 6, saudara. Kalau engkau berdoa masuk ke ruangmu kunci, artinya banyak punya satu ruang di hatimu. Orang yang punya tempat tinggal, secret place, saudara, secret place di hati Anda. Ya, ini paralel dengan Kidung Agung 1 ayat keempat. Kidung Agung 1 ayat keempat. Saya bacakan dari The Passion Translation. Sebentar, saudara. Kidung Agung 1 ayat keempat. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Bawalah aku masuk ke hatimu, dan tuntunlah aku keluar. Kita akan berlari bersama memasuki ke kamarmu yang berawan-awan. Saudara, ruang rahasia. Ini kalau di versi The Passion, kalau versinya TP bunyinya demikian, saudara. Sebentar. Kidung Agung 1 ayat keempat. Saya bacakan, saudara. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Ini namanya secret place, saudara. Mahligai cinta ini sebenarnya. Saudara, mahligai kasih. Jadi saya berdoa supaya Anda benar-benar, saudara. Ya, di tahun ini dasarkan hidup Anda di dalam kasihnya Tuhan. Soalnya kalau enggak, pasti bingung, saudara. Kita akan shake terus, kita akan goncang terus. Tapi kalau Anda dan saya percaya dan mau ya berada di dalam fondasi yang sangat kuat dan aman, enggak ada cara lain. Kasih Kristuslah yang membuat Anda akan kuat. Sampai nanti, saudara. Sampai waktunya tiba. Amin. Saudara, versi The Passion sekarang. Ayat 9, aku mengasihi setiap kalian dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihi aku. Kalian harus senantiasa membiarkan kasihku memupuk hati kalian. Saudara, yang saya kasih izinkan, saudara, izinkan kasihnya Tuhan itu memupuk hati kita. Amin. Gampang, saudara. Seringnya tidak gampang. Kalau Anda merasakan sesuatu, izinkan biar kasihnya dia. Itu yang memupuk hati kalian. Karena kalau kasihnya dia memupuk hati kita, cara pandang kita akan berbeda, saudara. Cara lihat kita, cara kita ngadepin masalah, ya itu akan beda. Amin. Saudara, izinkan kasihnya itu memupuk hati kalian. Ya, Yesus mengasihi setiap kita dengan kasih yang sama seperti kasih Bapa, dan kita harus menerima dan mengizinkan atau membuka hati selebar-lebarnya agar kasihnya memupuk hati kita semua. Saudara, ya, biar kasih Tuhan. Kalau Anda lagi sakit hatinya, lagi kesel, belajar untuk membuka hati dan biar kasihnya penuh atas hidupmu. Amin. Perlu waktu kadang, perlu waktu. Tapi kalau Anda mengambil langkah ini, ya urusannya akan beda. Wahyu 3 ada gambaran dulu waktu kita kecil sekolah minggu sering tuh dikasih gambar. Tuhan Yesus lagi mengetok pintu. Ya, lihatlah aku berdiri dan mengetok. Ya, karena siapa yang buka, aku akan masuk dan makan bersamanya. Ya, ini kurang lebih seperti itu, saudara. Ya. Tuhan Yesus lagi mau supaya kasihnya itu penuh, tumbuh di dalam hati saudara dan saya. Ayat 10, jika kalian menaati perintah-perintahku
kalian akan hidup dalam kasih-Ku. Sama seperti aku telah mentaati perintah-perintah Bapakku. Ya, karena aku senantiasa hidup di pupuk dan dikuatkan oleh kasih-Nya. Cermati ayat ini, saudara. Yesus itu senantiasa dipupuk dan dikuatkan oleh kasih-Nya. Saudara, saya percaya kalau Anda sedang mengalami sesuatu, udah melakukan perbuatan baik, udah begini, malah dimarah-marahin, dimaki-maki. Kesel Pak. Ya kan, jengkel banget. Ya kan, pengen balas, iya kadang-kadang. Ya, coba buka hatimu dan biarkan kasih-Nya masuk, saudara. Hari-hari ini mungkin Anda yang sedang rasanya, aduh, ya kan. Coba untuk ngerti tentang kasih-Nya ini. Kenapa? Roma 8:28 bilang apa sih? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk memberikan yang terbaik. Amin. Ya. Kok taunya sekarang, Pak? Iya. Karena kadang-kadang kita kalau sedang ngalamin sesuatu, kita berontak duluan. Tapi setelah mulai tenang, setelah kasih-Nya mulai diizinkan masuk dengan penuh, barulah kita bisa tahu. Amplified version. Ya. Yesus mengajarkan rahasia supaya saudara dan saya, ayat 9 dan 10, saudara, Yohanes 15. Ya. I have loved you just as the Father has loved me. Remain in my love and do not doubt my love for you. Tetap tinggal di dalam kasih-Ku dan jangan pernah mempertanyakan atau meragukan akan kasih-Ku padamu. Saudara, Anda boleh milih yang mana ayatnya untuk dihafalin, terserah. Ya, sekali lagi bagi yang kepengen nanti langsung aja japri. Ya, kecuali Anda bilang, kami angkat tangan semua, Pak. Ya, saya akan kirim semuanya, supaya benar-benar Anda itu bisa memanfaatkan firman. Ya, aku sudah mengasihimu dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihimu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu, dan jangan meragukannya, cintaku padamu. 10. If you keep my commandments and obey, kalau engkau menjaga atau engkau melakukan perintahku dan melakukan pengajaranku, engkau akan remain in my love. Loh Pak, bukannya katanya Tuhan itu mengasihi, jadi kita bukan melakukan perintah-perintah. Saudara, ini bukan hukum, ini soal relationship, soal hubungan. Saudara, seperti saya percaya sama Anda, Anda percaya sama saya. Ini hubungan timbal balik yang namanya adalah kasih. Seperti saya mengasihi istri saya, mencintai istri saya, demikian juga dia mencintai saya. Kita akan saling percaya. Kenapa? Karena kita dasarnya adalah kasih. Amin. Saudara, dasarnya adalah kasih karena cinta. Nah, saudara, ini semua adalah yang dari ini adalah tentang pengajaran Yesus. Jadi, kalau di sesi pertama saya ngambil dari surat Efesus pasal 3, pengajarannya Paulus. Di sini saya ngambil dari ayatnya yang Yesus katakan. Ya. Masih ada lagi tentang bagaimana Yesus ngajar, tentang bagaimana kita bisa mampu melakukan perintahnya. Karena kadang-kadang orang kalau dikasih tahu, apalagi perintah Tuhan, apalagi. Saudara, ini sebenarnya bukan perintah biasa. Ini satu cara yang diberikan kepada kita yang paling sederhana supaya kita bisa mengasihi Dia dan mengalami semua ini. Yohanes 14 ayat 15. Rahasianya itu ini, saudara. Kalau terjemahan Indonesia itu ayat ini tulisannya gini, saudara. Ayat ini tulisannya gini. Ya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Tapi kalau The Passion nulisnya, mengasihiku memampukan kalian untuk menaati perintah-perintahku.
Saudara, ada berapa perintah sih? Cuma ada 2, saudara, yang sarinya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu, dengan mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. 2 ini, saudara, gimana bisa kita lakukan dengan setia dan tidak rasanya terhakimi terus? Anda cuma perlu mengasihi Tuhan. Setiap pagi bangun, Tuhan terima kasih, aku sangat mengasihimu. Malam Anda mau tidur, lakukan itu juga. Maka saudara akan merasakan semua yang benar-benar tidak masuk akal terjadi, saudara. Ya, setiap pagi bangun, terima kasih buat kasihnya. Ya, bangun mau tidur juga sama, saudara. Nah, mengasihiku akan memampukan kalian untuk melakukan atau mentaati perintah-perintahku. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ya. 1 Yohanes 4 ayat ke-10 kita lihat. Ayat ke-10 dari TB berbunyi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Jadi kita bukannya mengasihi Allah dulu, saudara. Allah yang lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita bisa ngerti kasih itu kayak apa sih. Saya ajak lihat DPC-nya dulu. Ya, inilah kasih itu, dia mengasihi kita lama sebelum kita mengasihi dia. Maksudnya apa sih? Saudara, tidak semua dari saudara dan saya itu Kristen dari kecil kan? Ya, sekalipun saya Kristen dari kecil karena memang keluarganya Kristen, tapi saya juga mengerti apa? Saya belajar mengasihi dia bukan dari kecil, saudara. Ya, ada beberapa teman saya zaman saya di kota asal lahir saya. Ya, almarhum ibu saya itu ketua dari komisi anak-anak, ketuanya sekolah minggu di gereja. Ya, tapi anaknya ini, saudara, ya kan, sekolah minggu aja jarang, saudara. Halo, hebat banget ya Pak ya, hebat ngawurnya, saudara. Ya, bener, saudara. Saya mau bilang, saudara, jadi ya kasih itu adalah apa? Dia mengasihi kita lama sebelum kita mengasihi dia, sebelum kita tahu dia sudah mengasihi kita. Dan itulah kasihnya, bukan kasih kita. DPC-nya tolong naik lagi, Ernie. Ya, dia membuktikannya dengan mengutus anaknya untuk menjadi korban. Ya, korban persembahan yang menyenangkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Saudara, tolong. Ya. Tolong apa, Pak? Tolong agar Anda dan saya bisa stay. Anda dan saya bisa tinggal terus di dalam kasihnya ini loh. Ya. Jangan kemana-mana, saudara. Ya, jangan keluyuran kemana-mana. Ya Pak, tapi saya sempat hidup berantakan. Apakah dia masih mengasihi kita? Cepat-cepat balik ke dia, karena dia tetap mengasihi Anda. Amin? Amin? Saudara, jangan ragu-ragu lagi. Putuskan balik langsung untuk menerima kasihnya lagi. Jangan mau di pikiran kita tuh jangan mau diputar-putar sama si jahat, saudara. Ya, ingat, cara manusia pertama dijatuhkan, ditipunya apa? Ditipunya dengan cara gini loh. Si ular, jadi si jahat lewat ular bilang sama Hawa dan Adam, bukankah Allah berfirman semua pohon ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Lihat. Firman-nya tuh bilang semua boleh kecuali satu yang nggak boleh. Tapi iblis putar dulu. Semua nggak boleh kan? Mau nunjukin dulu loh. Ya kan? Apa yang mau ditunjukin? Ya. Karena nanti si manusia akan jawab. Harapannya dia adalah apa? Jawabannya adalah apa? Oh enggak, Tuhan boleh semua kecuali satu. Nah, di sini dia kena.
Lah terus harusnya jawabnya apa, Pak? Tuhan bilang diciptakan manusia segambar serupa dengan Allah dan berkuasa atas segala binatang gitu loh. Termasuk yang merayap bahkan. Jadi apa dong? Pada saat ular itu ngomong gitu, langsung harusnya ngomong, stop, jangan banyak omong. Halo? Amin? Langsung harus ngomong, stop, jangan banyak omong kamu. Ya, saudara. Salahnya ditanggapi. Enggak semuanya boleh cuman satu. Nah, terus hawanya ngomong, kalau kami makan, kami akan mati. Lah, ini udah keliru, saudara. Karena yang benar kalau makan pasti mati, bukan akan. Ya. Nah, hawanya udah keliru. Iblis tahu, wah ini kepleset. Nah sekarang, gua terus sekarang kalau kayak gini. Ya kan? Ya. Cuman nginget-nginget aturan itu aja lupa, saudara. Lala keliwatan. Ya. Terus dia, oh enggak, kamu nggak akan mati. Ya, justru kalau kamu makan, Tuhan tahu kamu akan jadi seperti Allah. Lah ini langsung mulai mikir, iya ya, kalau Tuhan itu baik, Tuhan penuh kasih, kenapa ada yang satu nggak boleh ya? Ini nggak beres nih, ya kan? Ada yang diumpetin nih, ada rahasia nih, yang tidak dibuka nih, nggak transparan nih, bla 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 bla. Nah, terus dimakan, saudara. Ya udah, makanya saudara yang saya kasihi, ya kan? Jangan pernah meragukan kasih Allah. Yang setuju kasih jempol dong gini. Amin. Jangan pernah meragukan kasih Allah, karena kasih Allah buat saudara itu keterlaluan, saudara, judulnya. Thank you, Michael. Ya, Michael, Daud, dan Israel. Komplit. Ya. Saudara, saya akan terus dengan satu ayat yang merupakan bagian dari doa Yesus sebelum dia naik ke Getsemani. Maksudnya sebelum dia nyebrang menuju Getsemani. Ya, di Yohanes 17 ayat 23. Ini doa Yesus yang cukup panjang, dicatat hanya oleh Yohanes, saudara. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara, Yesus bilang sama Bapaknya di surga, aku, Yesus, di dalam mereka, di dalam kita loh, saudara. Dan Bapak engkau ada di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Lagi-lagi saudara, dia gariskan lagi tentang kasih. Saudara, saya mau bilang ya, ini Yesus lagi doa ini bukan dalam kondisi dia ketawa-ketawa loh sebenarnya. Dia ini habis melakukan satu perjamuan yang terakhir. Dan dia tahu di dalam perjamuan terakhir itu dia sudah tahu bahwa ada satu yang akan selingkuh di belakangnya dia. Yang akan jual dia. Dan dia sudah tahu dan dia sudah ngomong dan terjadi, saudara. Yang akan jual pada saat perjamuan itu selesai, itu orang langsung pergi. Ya, saudara, Yesus bilang sama Bapa, dia berdoa biar kasih itu loh. Padahal saudara, pada saat nanti dia nyebrang ya ke Taman Getsemani, jadi posisinya dari upper room, saudara, dari upper room, dari kamar loteng, di mana mereka melakukan perjamuan terakhir, lagi Yesus berdoa di sana, dia turun dari upper room dan dia nyebrang ya ke Taman Getsemani. Ya, saudara kalau tahu ini, kalau saudara pernah ke Israel, ya kan, ya itu namanya Israel juga harusnya tahu pasti, ya kan, ya pada saat saudara dia itu akan nyebrang dan akan mengeksekusi ya yang final karya penebusan yang dasarnya cuma satu, kasih. Halo, saudara, ini nggak main-main. Love. Saudara, The Passion tulisannya demikian. Kamu hidup sepenuhnya di dalam aku, dan sekarang aku hidup sepenuhnya di dalam mereka, agar mereka mengalami kesatuannya sempurna, dan dia akan menjadi yakin, dunia akan menjadi yakin bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi ketika saudara dan saya hidupnya mencerminkan benar-benar lifestyle kita,
itu dilihat sama dunia, ada kesatuan hidup kita dengan Tuhan kita, Bapak kita. Dengan apa sih? Memancarkan kasih. Ya. Memancarkan kasih, Saudara. Ya. Maka dunia akan berubah, Saudara. Sebab mereka akan melihat bahwa Engkau mengasihi setiap mereka dengan gairah yang kasih yang sama, seperti dalam gairah kasih-Mu kepada aku. Saudara, saya pengen nantinya ini, Saudara, ya, Anda dan saya semuanya bertahap akan mengalami kasih yang semakin dalam dan semakin dalam. Dan dunia akan lihat, nggak ada manusia biasa hidup seperti ini, kecuali ada kasih yang sempurna, yang merengkuh mereka. Dan di situ saya percaya satu hal, tiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara, siapa yang rindu? Indonesia khususnya, dan negara di mana Anda tinggal. Saya percaya Bu Audrey dan beberapa kawan masih ada di Singapura. Siapa yang rindu? Tempat di mana kita tinggal, itu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Nggak ada cara lain, Saudara. Kecuali apa? Kasihnya. Kasih yang luar biasa itu dilihat sama semua orang. Dan dialami oleh semua orang. Terima kasih. Saudara yang saya kasihi, zaman ini kita banyak dibingungkan. Ya. Dengan gelombang-gelombang yang kayak gini, Saudara, belum apa yang terjadi di negara yang jauh dari kita. Ya. Tolong Saudara tetap berdasar, berpegang dalam kasih. Karena dari kasih inilah terang akan memancar dari hidupmu. Amin. Fisikawan boleh berkata, kegelapan itu adalah absennya dari terang. Jadi kalau terang itu nggak ada, maka yang terjadi adalah gelap. Tugas Anda dan saya untuk ada di luar, ya, jangan ditutup-tutupin, Saudara. Justru malah dibuka supaya terang memancar. Ya, saya tidak bilang ini secara fisik, Saudara, ya. Ya, hari-hari ini bukan Anda disuruh untuk keluyuran keluar, Saudara, kecuali di tempat-tempat yang sudah bebas dari itu semua. Tapi di mana kita memancarkan kasih dari apa? Cara bicara kita. Ya, cara kita ngetik WhatsApp. Ya, pesan-pesan yang kita sampaikan. Tolong, ya, nggak ada yang bisa nyelamatin keselamatan gini-gini. Kita pengen banyak orang mengalami keselamatan, tidak mungkin dengan cara dengan diancam-ancam lagi, Saudara. Ini udah waktunya, ya, semuanya harus dimenangkan dengan kasihnya Tuhan. Amin. Kenapa sampai ada ayat tiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan rela. Yesus rela disalib. Dia rela untuk naik di salib. Tanpa salib nggak ada apa-apanya, saudara kita ini. Amin. Kumpul-kumpul cuman kumpul-kumpul dengan satu rombongan, satu kelompok yang hanya bicara tentang satu moralitas doang. Enggak, saudara. We are not talking about morality only. We are talking about love. Kita bicara tentang kasih yang melebihi segala-galanya, dan kasih itu punya kuasa. Amin. Kasih itu punya kuasa. Nah, yang bagian B, saya ingin Anda untuk merenungkan tadi adalah pengajaran Yesus. Ya, kita rindu semua orang akan melihat kasih, ya, kasih Bapa melalui hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Daud, Saudara. Ya. Ternyata, Saudara, ya, kita akan baca dulu ayatnya, Saudara. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya, ini kalau di dalam Alkitab yang TB itu tulisannya adalah, ya,
bahwa aku telah menemukan Daud bin Isai orang yang berkenan. Kalau The Passion dan beberapa manuskrip bahasa Inggris tulisannya sesudah menyingkirkan dia, maksudnya Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja karena Allah berkata tentang dia, tentang Daud. Aku telah menemukan Daud, anak Isai, orang yang selalu mengejar di hatiku dan akan menyelesaikan semua yang sudah kutentukan untuk dilakukan olehnya. Saudara, saya percaya ya, saya percaya apa? Bahwa tugas Anda, keluarga, tugas anak-anak Anda, bahkan tugas cucu Anda, rancangannya dia yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberitakan hari depan yang penuh harapan buat mereka. Destiny-nya adalah glorious, saudara. Dari kemuliaan kepada kemuliaan itu akan terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar kayak Daud, saudara, mengejar hatinya dia. Amin. Daud itu mengejar hatinya Tuhan, saudara. Saya tidak bilang Daud itu manusia nggak pernah dosa, saudara. Halo, kalau bicara sama dibandingin ditimbang sama dosanya Saul, saudara, ya Daud ini dosanya kena pasal berlapis, saudara. Ya, ngintip orang kena, ya kan. Ngintipnya berlama-lama, habis itu manggil lagi. Manggil, habis itu ngerjain yang nggak beres lagi. Habis itu merancang pembunuhan, ini lapis-lapis. Tapi ketika dia ditegur, langsung dia balik, saudara. Nanti kita akan lihat ayatnya, saudara. Nah, jadi Daud ini adalah seorang yang selalu mengejar hatinya Tuhan. Jadi, di saat dia sebenarnya hidup ini, saudara, ya menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, kata kakaknya. Ya, dia tersendirikan, dia tersingkirkan, saudara. Benar-benar dia singkirkan. Di Alkitab ditulis, saudara. Ya, dia tuh nggak dianggap. Gimana mau dianggap? Bapaknya Isai disuruh ngumpulin anak-anaknya yang cowok, ketinggalan, saudara. Ya, ya. Kalau kita orang Jerman bilang kok iso-isoni ya, anak ewe lali gitu loh. Ini bahasa Jerman, saudara ya. Ya, jangan diartikan bahasa dari langit mana, jangan, saudara. Ini bahasa Jerman. Ya, Jerman yang makanannya soto gitu, Jerman. It's okay. Just joke. Ya kan. Saudara, keterlaluan kan kalau sampai anaknya berapa aja lupa. Ya. Apakah Isai? Oh, zaman Isai belum ada, Pak. Kepikir apa sih, Pak David? Saya kepikir film Sound of Music, saudara. Si papanya itu waktu manggilin anaknya kan pakai sumpritan tuh. Ya kan? Tuit gitu loh. Terus kumpul semua. Dipanggil satu-satu terus pada baris gitu loh. Ya kan? Kok ngayal, Pak? Iya, saya hobi ngayal, saudara. Ngayal yang bener, bukan ngayal yang enggak. Halo? Nah, Daud itu, kok Daud lagi? Bapaknya Isai. Bisa lupa loh punya anak. Tapi puji Tuhan, Daud bukannya frustrasi, terus ngobat, saudara, ngobat, terus minum-minum, ya kan? Ya, terus ngedrak bareng kambing domba, saudara. Dombanya dikasih obat juga. Waduh, teler rame-rame, ya kan? Teler karo kambing, ya kan? Enggak, saudara. Ya, Daud memilih, dia mengejar hatinya Tuhan. Kok ya dapat gitu loh. Ya pasti dapat lah, saudara. Tuhan bukan tukang ngumpet. Ya, terus kalau udah nggak ketemu, terus Tuhan bilang, nggak ketemu kan? Nggak ketemu kan? Tuh, kapok lu, nggak pernah ketemu gue. Enggak, saudara. Tuhan itu kepengen Anda ketemu dia. Ya, tapi selalu ada suara yang bilang tuh loh, hati-hati lu nanti kalau ketemu Tuhan. Kamu tadi habis mecahin gelas kan? Pasti disambut sama Tuhan kamu. Ya, disambut sama Tuhan. Kamu nanti tele-tele kamu. Enggak, saudara. Ya, your daddy God is not like that. Ya, saudara, yang saya kasih benar. Ya, jadi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Nah, ternyata saudara, Daud itu mengejar hatinya Tuhan dan dia dapat apa sih? Ya kan? Dia dapat bahwa Tuhan itu penuh kasih. Saya sempat buka itu kalau di Alkitab, di apps di Alkitab di handphone itu, saudara, kan ada gambar bunder yang ada tongkatnya itu, loop itu, searching, ya, search engine.
Saya ketik kata kasih di kitab Mazmur. Saudara, kata tentang kasih atau cinta di kitab Mazmur itu banyaknya bukan main. Saudara. Ya, artinya apa? Tuhan itu memang pribadi yang penuh kasih. Saudara, saya akan mulai ngeluarin beberapa dari Mazmur tentang kasih ini. Enggak semua saya keluarin, saudara. Kalau semua nanti kita selesai besok pagi. Ya, sisanya Anda cari sendiri. Saya ajak Anda lihat dulu Mazmur 25 ayat ke-10. Ya. Ini keren banget, Saudara. Segala, bukan sebagian ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. New Living Translation berkata demikian. The Lord leads with unfailing love and faithfulness. Tuhan itu memimpin atau membimbing dengan kasih yang tidak pernah gagal dan kesetiaan kepada semua yang mau menjaga perjanjiannya dan mengikutinya atau mentaati akan peringatannya atau keinginannya. Saudara lihat baik-baik ayat ini ya. The Lord leads with unfailing love and faithfulness all who keep His covenant and obey His demands. The Passion nulis, all the ways of the Lord are loving and faithful. Semua jalan Tuhan adalah kasih dan setia. Ya. For those who follow the ways of His covenant, yang mengikuti jalan-jalan perjanjiannya. Saudara. Tapi apakah semua perjalanan Daud itu enak? Dagingnya nggak enak, saudara. Halo. Gara-gara dia diurapi dan dipilih jadi raja, apakah terus langsung duduk jadi raja, terus ditaruhin di kursi gitu, terus kursinya ditandu, digendong-gendong? Kagak, saudara. Diudak-udak Saul, iya. Ya. Gara-gara ada orang-orang kok yang ngomong, ya kan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Ya raja digitunya, sensi lah, saudara. Ya. Mungkin Daud waktu itu juga mungkin Daud bilang, jangan ngomong itu dong, gue jadi makin susah. Ya, tapi rakyat makin senang, saudara. Karena faktanya Daud mengalahkan banyak banget. Halo. Saudara, Daud menjelaskan bahwa bagi kita yang percaya dan beriman kepada perjanjian-perjanjiannya, maka cara Tuhan menuntun kita dalam perjalanannya bersama dengan Dia itu penuh dengan kasih dan setia. Makanya rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu. Itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, Pak. Tapi rancangannya Tuhan atau pikiran Tuhan kadang-kadang saya nggak mudeng. Ya kan? Kalau Tuhan kasih, kenapa saya ngalamin ini? Kalau Tuhan baik, kenapa saya ngalamin ini? Oh iya, saudara, sama. Saya juga kenapa dulu bangkrut, saya juga bingung. Tapi kalau boleh ngomong, saudara, rancangan Tuhan itu ajaib. Amin. Saudara, sebab itu saya sangat merindukan apapun yang Anda alami, kalau Anda terus ada di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bilang, apapun Anda alami, kalau Anda terus ada di dalam jalannya Tuhan, Anda pasti akan mendapatkan di momen-momen tertentu, di mana Anda rasanya seperti ada di dalam lembah kekelaman. Di situ Anda akan ketemu Sang Kasih itu ada di sana juga bersamamu. Makanya sampai siapa? Daud bilang di Mazmur 23, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Saudara, Daud itu dapat, saudara, hatinya Tuhan. Kalau saya boleh ngomong apa cuma Daud doang, Pak? Enggak, saudara. Sadrak, Mesakh, Abednego dan Daniel, saudara, itu dapat.
Iya, dia dikasih hikmat 10 kali lipat dengan yang lain, tapi urusannya saudara yang jealous, yang iri hati seabrek-abrek. Ya, jebakannya nggak tanggung-tanggung saudara. Mending gua kucing. Ya, di rumah saya di komplek ini kadang-kadang didatengin kucing banyak, ganggu banget saudara. Ya kan, kucing diusir kadang-kadang malah melototin kita. Saya pikir oh galakan lu daripada gue. Ya kan, masalah kalau udah gitu saudara, dia ninggalin hal-hal yang tidak menyenangkan kita semua. Ya kan. Saudara, saya mau bilang, saudara, kalau Daniel ketemu gua kucing, saudara, dimasukin gua kucing, urusannya cuma urusan bau doang. Ini urusannya sama mbahnya kucing, saudara. Ya, ya kan. Dan udah gitu si mbahnya kucing habis nggak dikasih makan, saudara. Ini urusan, aduh. Tapi kalau dia bisa kuat ya, karena dia fokus sama yang nyuruh. Amin. Saudara, Sadrak Mesana ada Abednego dimasukin dapur api, ditingkatin apinya yang naikin gasnya itu, ya ditingkatin sampai pol, yang gendong mereka aja sampai mental dan mati, saudara. Tapi apa kata mereka? Sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tidak akan menyembah patung itu. I will never ever to worship the idols. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena akarnya, bangunannya di hidupnya itu kasih Tuhan. Saudara, Daud tidak goyah sama sekali. Ketemu Goliat, ya sama aja kata Daud, singa beruang aja gue beresin. Ya kan? Sampai semua orang Israel bilang, ini nih orang ya yang imut-imut ini sombong, ngejago atau apa? Bukan sombong, saudara. Karena dia tahu dia jalan bersama siapa, karena dia sadar banget, saudara. Dia nyadari banget, ya dia berpartner bukan dengan partner yang normal. Partnernya adalah apa? Pencipta alam semesta. Halo, saudara yang dikasih. Kadang-kadang yang bikin susah tuh gini loh, saudara. Kadang-kadang karena kasih Tuhannya itu begitu luar biasanya. Kadang-kadang orang tuh susah menghargai. Ini yang di luar sana, bukannya di sini. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa menghargai dan menyadari ini. Ya. Mazmur 26 ayat 3. The Passion dulu ini sekarang. Ini yang Daud hidupi. Aku tidak pernah melepaskan pandanganku dari kasih-Mu kepadaku. Kesetiaan-Mu mengokohkan langkah-langkahku. Ini loh saudara. Daud bilang, aku tidak pernah melepaskan pandanganku dari kasih. Jadi fokus matanya dia tuh ke kasihnya Tuhan. Saudara, kok dia bisa tahu kasihnya Tuhan? Nah, ini perjalanan karena dia ngejar hatinya Tuhan. Nah, kami berdoa, kami saling mendoakan hand in hand supaya Anda dan saya punya pengalaman dan ngerti kasihnya Tuhan tuh kayak apa. Sehingga apapun nanti yang Anda alami dengan keluargamu dan anak cucumu, ajarkan kebenaran ini, bahwa kasih Tuhanlah yang akan membawa mereka from glory to glory. Bukan dengan cara lain. Amin. Saudara, kalau TB-nya berkata demikian, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup di dalam kebenaranmu. Saudara, ketika Anda dan saya mata kita tertuju kepada kebenaran Tuhan, tertuju kepada kasih setia Tuhan, kasihnya Tuhan, maka saya percaya kita nggak akan macam-macam, saudara. Amin. Kita akan fokus ke Dia dan terus lihat Dia. Dalam tahun ini kita akan bahas banyak belajar tentang ini. Ya. Makanya Daud kalau lagi pusing kan dia sampai bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya kan? Bukan aku melayangkan mataku ke jurang-jurang, saudara. Enggak.
Dia naik ke atas, saudara, lihat ke atas. Ya, angkat kepalamu, saudara. Hai pintu-pintu gerbang, Mazmur 24. Hari-hari ini saudara harus memutuskan ya untuk terus ke atas lihatnya. Ya Pak, tapi ini datanya tiap hari nambah terus, ya masa bodoh. Ya kan? Ya, kita akan terus lihat ke atas. Karena Sang Kasih itu akan melindungi Anda dan mengikuti kita dan menyertai kita. Saudara, makanya jalanin hidup ngelawan Goliat dan sebagainya, dia sama sekali nggak goyang. Ya ini yang punya nama Daud ikutan ngomong sekarang. Yes. Mazmur 31 ayat ke-7. Saya ambil TPT-nya aja. Di dalam belas kasihan. Dalam belas kasihan. Engkau telah melihat kesusahanku. Dan engkau memeliharaku. Bahkan selama ya krisis ini di jiwaku, aku akan memancarkan sukacita penuh dengan pujian karena kasih dan belas kasihanmu. Saudara lihat baik-baik ya. Ya, karena kasihnya Tuhan, Tuhan itu melihat kesusahan saudara dan Tuhan pasti memelihara Anda. Bahkan selama krisis ini di jiwaku, aku akan memancarkan sukacita penuh dengan pujian karena kasih dan belas kasihanmu. Saudara, saya boleh jujur, waktu kami mengalami bangkrut, saudara, Tuhan tuh melihat kesusahan saya. Dan jujur, sampai hari ini saya nggak pernah nggak makan. Ya, malah kadang-kadang harus hati-hati, jangan kebanyakan makan. Betul ya? Halo? Ya, saudara. Bahkan Daud memancarkan sukacita. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Ya, hari-hari ini saudara harus banyak gembira. Ya, saudara. Jadi kalau melihat yang lucu-lucu jangan sungkan, saudara. Ya, sekarang ini saya kalau dikirimin WA sama banyak anak-anak lah yang saya kenal, ya nggak semua saya kenal, nanti satu hari kita bisa tatap muka, saudara. Ya, kalau yang lucu-lucu tuh saya lihat kadang-kadang orang kok kreatif ya. Ada aja. Ya kan, senang sih kalau lihat yang lucu-lucu, saudara. Ya, supaya kita tuh banyak gembira. Saudara, Mazmur 32 ayat 10. Jadi tadi yang Mazmur 31, walaupun krisis, saudara, dia memutuskan untuk memancarkan sukacita. Jangan malah memancarkan krisis, saudara. Krisis jangan ditular-tularkan, jangan ditular-tularin. Ya, sukacita tular-tularkan. Amin. Jadi beginilah kesimpulanku, ini kata Daud. Banyak kesedihan dan kecewaan orang-orang yang tidak mengaku kepada Allah. Tetapi ketika kamu percaya kepada Tuhan yang memberikan pengampunan, kasih-Nya yang melingkupi akan mengelilingimu. Aduh, saudara, haleluya banget. Kalau Tuhan yang sang kasih itu jadi perisai hidup saudara dan saya, siapa sih yang bisa nembus? Halo? Saya mau tanya nih, kalau Tuhan yang namanya kasih itu melingkupi kita, ya kan? Ini ada lagunya, lingkupiku, ya kan? Kalau itu Anda dan saya dilingkupi Tuhan, yang kasih itu, ya kan? Kenapa harus saya garis bawahi kasih, saudara? Gini loh, perisainya Tuhan itu bukan kayak duri-duri gitu. Jadi kalau Anda goyang dikit langsung, aduh, aduh gitu. Bukan, saudara. Ya, benar-benar selimut yang benar-benar, aduh, enak banget deh. Amin. Amin, saudara. Ini bayangannya kayak apa sih? Kayak Anda lagi tidur malam-malam gitu, saudara, udah pakai AC atau nggak tanpa AC sekalipun, tapi pas hujan suasananya adem banget. Ada selimutan, waduh itu bangun aja males, saudara. Halo? Ya toh ya? Itu pada ketawa-ketawa, yang ketawa berarti setuju sama saya, bukan amin tapi setuju. Ya kan, bangun aja males.
Ya kan? Nah, sekarang kasih Tuhan itu bikin Anda, aduh, bener-bener ya. Kalau adem dia menghangatkan, kalau lagi panas dia mengademkan, saudara. Jadi semuanya komplit. Saudara, Mazmur 33 ayat 18. Mata Tuhan tertuju kepada bahkan penyembah yang paling lemah yang mengasihinya. Orang-orang yang menanti dalam pengharapan akan kasih Allah yang kuat dan kokoh. Matanya tetap ngeliatin, saudara. Mereka yang rasanya udah nggak ada harapan, yang hopeless, tapi tetap berusaha menyembah walaupun dengan suara yang sudah lemah atau sudah nggak bisa lagi. Tapi yang menyembah bukan dasar karena ketakutan nggak karuan atau ketakutan digebukin, tapi menyembah karena mengasihi Dia. Kenapa kita bisa mengasihi Dia? Karena sadar bahwa kita dikasihi. Yaitu orang-orang yang menanti dalam pengharapan akan kasih Allah yang kuat dan kokoh. Ini mana Tuhan tertuju pada ini, saudara-saudara. Ini luar biasa. Saya lanjut. Ini sekarang Mazmur 51. Ini merupakan Mazmur Daud yang isinya permohonan ampun atas dosanya dalam kasusnya Batseba. Kemudian aku dapat menunjukkan kepada orang-orang yang bersalah betapa engkau penuh kasih dan belas kasihan. Mereka akan menemukan, lihat saudara, mereka akan menemukan jalan pulang untuk kembali kepadamu. Karena mengetahui bahwa engkau akan mengampuni mereka. Saudara yang saya kasihi, ayat ini ditulis lama sebelum Yesus cerita tentang Lukas 15, perumpamaan yang di versi The Passion tulis Bapa yang penuh kasih, kalau di dalam yang biasanya ditulis dengan perumpamaan anak yang hilang. Saudara, ya, Daud sudah tahu ini, saudara. Daud sudah tahu kenapa dia tuh kenal dekat karena bapaknya penuh kasih. Mereka pasti akan menemukan jalan pulang untuk kembali. Makanya saya bilang, saudara, jangan tidak pulang. Dia tidak akan nuntut yang macam-macam kok. Si bungsu pulang, saudara. Tidak ada hak sama sekali untuk dinaikkan kembali. Tidak ada hak sama sekali untuk direstorasi. Tapi langsung direstorasi dulu. Bahkan kuasa dikembalikan penuh. Saudara, ini kalau nggak karena kasih, nggak mungkin. Itu Daud nulis, saudara. Aku dapat menunjukkan kepada orang-orang yang bersalah. Dia ngalamin, makanya dia bilang, aku akan cerita bahwa engkau itu penuh kasih dan belas kasihan. Saudara, balik, saudara, balik. Amin. Supaya Anda dan saya semua mengalami hidup di tahun 2021 itu dengan kasih Tuhan, dan kita akan terus hidup. Dari situ kita akan mengalami nanti glory to glory semua, dan kita tidak akan pernah bangga dengan itu semua, karena semua itu terjadi karena kasihnya, bukan karena usaha kita. Bukan. Dan dari situ hidup saudara dan saya akan diberkati. Bukan untuk kita sekali lagi, saudara, tapi menjadi berkat buat orang lain. Bukannya kita mencari berkatnya, tapi karena kita hidup di dalam Dia. Nature-nya Dia adalah Allah yang memberi berkat. Saudara, orang-orang yang ikut khotbahnya Yesus itu tidak mikir bahwa mereka akan dikasih makan, saudara. Maaf. Tapi mereka ternyata Tuhan siapkan berkatnya. Amin. Saudara, Mazmur 62, 12. Banyak ya Pak Mazmurnya. Ini enggak semua, saudara. Saya nggak ngambil semua. Semua kasih yang kamu butuhkan ada di dalam aku. Itu kata Tuhan, saudara. Dan Yang Maha Kuasa berkata, semakin besar kerinduanmu untuk mendapatkan lebih banyak lagi, semakin besar upah yang akan kuberikan kepadamu. Inilah hukum surga, saudara. Semakin Anda haus, semakin Anda banyak dapat. Amin. Ya. Saudara. Semakin Anda haus, haus apa? Haus akan kasihnya Tuhan. Ya, jangan haus yang boten-boten, saudara ya. Anda akan dapatkan semua itu. Ya.
Makanya waktu Yesus jalan, saudara, ada wanita. Ya Yesus jalan mau pergi untuk nyembuhin orang, maksudnya ada orang yang minta doa kan yang anaknya sakit itu, ya kan? Ya di kitab saya lupa Lukas kalau saya nggak salah, nanti boleh dicek lagi, nanti saya kabarin kalau perlu. Ya ada wanita yang meleleh darah, saudara, yang udah hopeless, saudara. Tidak ada caranya bahwasanya gini loh, tidak ada saran atau kebenaran yang bilang kalau aku menjamah jubahnya aku akan sembuh, itu nggak ada kebenaran. Gini, tidak ada ayatnya yang nunjuk kebenaran itu, saudara, atau janji itu tidak pernah dibuat. Tapi apa yang dia lakukan, saudara, dia udah hopeless, dia udah nggak bisa apa-apa, ya, dia meleleh darah 12 tahun dan kesimpulannya cuma satu, ya kan, ini saatnya dia hidup atau mati, ya. Padahal kalau dia keluar, apalagi dia nyenggol orang itu najis, saudara, dia udah nggak ngerti lagi, dia udah nggak mau tahu, dia desal-desal orang, saudara, ya kan, di tengah orang-orang yang berdesak-desakan itu, dia bisa berhasil pegang. Dan tiba-tiba Yesus kerasa, siapa yang menjamah aku? Dia kaget, saudara, dia ketakutan setengah mati. Tapi Yesus bilang, ada sesuatu yang keluar dari diriku. Saudara. Dan langsung pada saat itu juga, lelehan darah itu berhenti. Muridnya bilang, Tuhan kau tahu kan, yang berdesak-desak ini banyak, gimana bisa tahu ada yang nyentuh engkau. Yesus bilang, enggak. Ada yang menyentuh aku dan mendapatkan sesuatu. Saudara, saya mau bilang malam ini, saya nggak tahu kalau engkau perlu kesembuhan, baik kesembuhan fisik, kesembuhan batin, atau kesembuhan keluarga, atau bahkan kesembuhan keperluan finansialmu. Jamah dia sekarang. Nanti pada saat kita syuting, saudara, bentar lagi. Pegang dia. Saudara tahu pada saat orang-orang berdesak-desak di zaman wanita meleleh darah itu, yang nyentuh Yesus itu banyak, tapi kenapa yang dapat sembuh cuma satu? Itu sedih, saudara. Itu cerita yang mengenaskan, saudara. Itu ngenes. Kenapa yang lain nggak dapat? Malam ini saya challenge Anda. I challenge you tonight. Touch his garment. Pegang, saudara. Pegang, betul-betul pegang nanti. Jubahnya itu. Yang isinya adalah perjanjian. His covenant. Faktanya boleh bicara apapun. Bagi Anda yang sakit oleh bilurnya, Anda sembuh. Itu kebenarannya. Bagi Anda yang bingung, masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Saudara. Faktanya boleh tidak nunjang, nggak ada urusan. Fakta hanya ada di bumi, tapi ketika Anda dongak, lihat ke atas, faktanya, kebenarannya ada di atas. Mazmur 90 ayat 14. Terjemahan TP berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, biarlah kami dikenyangkan dengan sukacita, dengan kasih setia, supaya kami bisa bersukacita. The Passion nulis, biarlah matahari terbit dari kasih-Mu mengakhiri malam kami yang gelap. Teroboslah lagi fajar kami yang berawan. Hanya Engkau yang dapat memuaskan hati kami, memenuhi kami dengan lagu-lagu sukacita sampai akhir-akhir hari-hari kami. Saudara, biarlah kasih setia Tuhan itu akan menjadi dasar buat Anda dan saya, akan menjadi penerobos bagi semua kegelapan itu. Kami percaya, saudara, tidak ada boleh lagi masa depan yang gelap buat Anda dan saya semua. Kasih setia Tuhan akan merobos, sehingga Anda bisa lihat peluang demi peluang. Anda bisa lihat dengan kacamata kreativitas, kacamata Tuhan. Dan tiba-tiba akan dapat breakthrough yang Anda rindukan.
Saya nggak tahu, ini tidak saya catat dengan naskah saya. Tapi saya rasa, saya nggak ngerti kenapa saya dibawa ke sini. I think prophetically itu saudara akan dibawa Tuhan masuk di dimensi di mana Anda akan lihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Mazmur 94 ayat 16 sampai 18. Jangan lupa saudara ya, tetap memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan. Tuhan siapa yang akan melindungiku dari orang-orang yang jahat ini? Kalau engkau tidak membelaku, siapa yang akan membelaku? Aku tidak mempunyai apapun kecuali engkau. Aku pasti sudah tewas berkali-kali kalau engkau tidak menolongku. Ketika aku berteriak, Tuhan, aku dalam bahaya. Kasih-Mu yang menyala-nyala tergerak dan engkau bergegas menyelamatkanku. Saudara, lihat, mungkin ada Anda yang sedang kepepet seperti ini. Saya percaya, kasih Tuhan yang menyala-nyala, Dia akan bergerak buat Anda dan saya, untuk menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Saudara, Daud menyatakan bahwa dia yang dia miliki cuma Tuhan, yang pasti akan mampu menolongnya, karena kasih-Nya selalu menyala-nyala. Saudara yang saya kasihi, kasih yang menyala-nyala ini dalam bahasa Aramaiknya adalah hoba, H-O-O-B-A, yaitu kasih yang membara. Itulah kasih agape yang menjadi nature-nya Tuhan buat Anda dan saya. Sebab itu di Mazmur 51 tadi Daud bilang, yang mengalami kesalahannya atau berbuat salah, pulang. Cepat-cepat, jangan lama-lama. Karena Dia pasti mengampuni dan memulihkannya. Amin. Saudara, di Mazmur, saya tadi sudah bilang, banyak sekali Daud bicara tentang kasih. Jadi Daud menghidupi kehidupannya, saudara, bersandar dan berakar dalam kasih Tuhan. Ya. Dan itu membuat dia kuat. Saudara, saya ingin tutup. Ya, saudara, tapi sebelum saya tutup, saya merasa pada saat Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, memang dia lakukan ini dengan penuh iman. Tapi saya percaya, saudara, dia tidak sekedar mempersembahkan ini karena imannya doang, karena dia tahu di balik imannya yang kuat, dia kenal Tuhannya itu penuh kasih. Dan Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Yang omongannya tidak kembola kembali. Dia udah janji ini anak perjanjian. Dia tahu Tuhannya sanggup untuk melakukan di luar akal sehatnya. Amin. Di luar nalarnya dia. Jadi dia tetap berangkat naik ke atas. Bahkan dia bilang sama bujangnya, aku akan naik. Kami akan naik untuk menyembah. Habis itu kami akan pulang. Saya bacakan dari Kejadian 22, 4, dan 5. The Passion. Pada hari ketiga, Abraham mengangkat mukanya dan melihat tempat itu di kejauhan. Ini gunung di mana Tuhan Allah minta untuk anaknya dibawa. Dan dia bilang kepada bujangnya, tinggallah di sini bersama keledai ini, kepada para bujangnya ini. Kata Abraham kepada pemuda-pemudi itu, Ishak dan aku akan naik dan menyembah. Kemudian kami akan kembali kepadamu. Saudara, Tuhan tidak akan mengambil Ishaknya, saudara. Apa yang Tuhan sudah beri, itu Tuhan tidak akan tarik, saudara. Karena itu adalah perjanjian. Saudara,
Seorang rekan saya waktu itu cerita tentang khotbahnya, cerita baru sedikit tentang khotbahnya Pastor Prince, tentang Caleb, saudara, tentang Caleb dan Yosua. Saudara tahu kenapa Caleb bisa stay di dalam umurnya yang sudah sangat lanjut 80-an, dia tetap bilang, semangatku masih sama seperti umur 40. Karena dia tahu Allah yang menjanjikan tanah perjanjian bagi dia di waktu 40 tahun yang lalu. Itu akan memenuhinya, walaupun aku sudah tua. Karena tidak ada urusan dengan umur. Tapi kasihnya dan kesetiaannya akan mengkonfirmasi itu semua terjadi. Thank you Pak Daniel. Give me this mountain. Berikan aku gunung ini Tuhan. Saudara, kenapa? Karena hubungan, karena kasih. Saudara, saya rindu Anda tuh bertumbuh layak, layer by layer dengan kasih Tuhan, supaya Anda tahu, dan itu akan menguatkan Anda, tidak akan Anda goncang lagi. Apapun si jelek menggangguin Anda, ngeledek-ledek, saudara, jebak-jebak Anda, jigal Anda tidak akan terjatuh sampai tergeletak. Tapi Anda akan terus kuat. Amin. Sekarang, ayat terakhir. Doa Yesus lagi. Yohanes 17 ayat 26. Ini closing daripada doa Yesus sebelum dia berangkat ke Getsemani, saudara. Aku telah mengungkapkan kepada mereka, siapa engkau? Dan aku akan terus membuatmu lebih nyata bagi mereka. Saudara lihat baik-baik ya. Yesus telah mengungkapkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita juga ini, yaitu siapa engkau, who you are. Dan aku akan terus membuatmu lebih nyata bagi mereka, agar mereka dapat mengalami kasih yang tak berkesudahan seperti kasihmu padaku. Kasih yang kekal. Karena kasihmu sekarang akan hidup di dalam mereka sama seperti aku hidup di dalam mereka. Saudara, biarlah kasihnya itu bersemi di dalam hidup dan hatimu. Amin. Jangan pergi dari dia. Belajar untuk ngerti. Biar kasihnya. Saudara, di dalam tahun ini kan terus, saudara, kita akan belajar tentang who he is. Saya berharap tahun ini kita akan bisa launching the School of the Word. Kita akan pelajari lebih dalam lagi. Karena itu sekolah, saudara. Kita akan sama-sama belajar. Saya kepengen, saudara, benar-benar. Karena kalau dasar Anda itu bisa kuat di dalam kasihnya, saya sangat yakin, ya, kita akan kuat. Berjalan maju terus. Dan kita akan bisa bilang tadi yang seperti ditulis, give me this mountain, Lord. We will possess the land. Tundukkan kepalamu, saudara. Hatimu. Kalau Anda udah desperate, silakan oyok. Siap-siap. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Kenapa wanita ini memegang puncak jubah Yesus? Karena disitulah letak perjanjian. Apa perjanjiannya? Perjanjian kasihnya. Silakan yuk. Come. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up
till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yes, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yes. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Saya merasa pertama saya mau bilang buat para keluarga, kalau Anda suami istri, tolong Anda bergandengan tangan dan sekarang mulai bilang, Tuhan, I need you more. Aku perlu lebih lagi, Tuhan. Kalau kau desperate dengan apa yang sedang kau alami saat ini, udahlah, saudara nggak usah mikir kondisi Anda layak atau nggak layak, kata orang luar. Saudara nggak peduli. Pokoknya Anda kejar dia. Pegang dia. Kalau Anda lagi berdoa buat terobosan, buat keluargamu, pegang dia.
Faktanya mungkin Anda sedang, waduh keluargaku ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono. Tapi kebenarannya adalah dia adalah pahlawan-pahlawan dilahirkan pada keluargamu. That is the truth. Surga memberikan kebenaran ini bukan karena kebetulan, tapi karena kasihnya. Dan karena dia mengasihi saudara dan saya mengasihi keluarga, dan keluarga mengasihi dia juga. Yang kedua, buat terobosan keuangan, saya berdoa. Tuhan, Bapak tahu banyak mengalami, tapi kami tahu Engkau adalah sumber dari segala sumber. Saat ini kami berdoa, Tuhan, kami sepakat ketika kami melekat padamu, Tuhan, maka segala sesuatu itu akan mengajarkan kami sebuah kebenaran, Tuhan. Jika kami melekat padamu, Tuhan, kami akan berbuah. Berbuah bukan karena kuat kuasa gagah kami, Tuhan, tapi karena kebenarannya adalah kita melekat. Jati diri being kita adalah fruitful. Terima kasih, Bapak. Roh Kudus, terima kasih. Dan sekarang buat kesembuhan, saya mau bilang, yes. Buat kesembuhan, kami mau bilang, sekarang Tuhan aku nggak tahu, tapi pokoknya kebenarannya adalah oleh bilurmu kami sembuh. Seperti wanita yang meleleh darah. Udah desperate dan frustrasi, ini langkah terakhir. What will be, will be. Dia rangsek, saudara. Saudara harus tahu ya, 12 tahun memeleh darah. Saudara harus tahu 12 tahun memeleh darah. Saya mau bilang, saudara harus tahu 12 tahun dia meleleh darah itu kekuatannya lemah sekali, saudara. Tapi justru di saat seperti itu, dia sisa-sisa kekuatannya, dia keluarin semua, dan dia rangsek. Dan dia berhasil pegang puncak jubahnya, yaitu perjanjian yang dasarnya kasih. Saat ini saya mau berdoa, Tuhan, buat saudara semua, ayo kita pegang puncak jubah itu. Dan bilang, let your glory fall. Biarlah kemuliaan-Mu turun, Tuhan. I speak healing, I speak restoration, I speak life, and I speak peace, Lord. For impossible is nothing. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami cuma mau berakar dan bersandar di lawan kasih-Mu, karena kasih-Mu lah yang tidak akan melepaskan kami, sehingga kami akan nggak karuan, Tuhan. Nggak akan, never, ever. Keluarga kami semua akan unity di dalam kasih-Mu. Dan anak-anak, mantu, cucu kami bahkan semua akan mencapai. Give me the mountain, Lord. The promised land. Kasih Tuhan. Tengahlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Atas ini semua keluarga kami seperti di surga. Haleluya. Amin.